Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam Minggu Pentakosta pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 saat ini. Dan kita akan bersama menerima dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Bapa di sorga, karena kasih dan kemurahan-Mu kami diperkenankan untuk menerima firman. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memahaminya dengan benar. Dan dengan kuasa-Mu, dengan tuntunan-Mu, kami akan hidup di sepanjang waktu yang Kau berikan dengan berpedoman pada perintah serta menjauhi larangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Tertulis dalam kitab Yoel pada pasalnya yang kedua ayat 28 dan 29. Kitab Yoel pasal kedua ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita dibawa dalam perenungan firman Tuhan yang hadir melalui pemberitaan Nabi Yoel mengenai hari Tuhan sebagai hari di mana Roh Allah dicurahkan atas manusia. Pada ayat yang ke-28 dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Apa itu anak-anak laki-laki atau perempuan? Apa itu orang-orang tua? Apa itu teruna-teruna? Atau hamba-hamba? Semua. Kita melihat, sering kita melihat anak-anak, kita membedakan, memisahkan mereka, bukan bagian daripada golongan yang berhikmat. Anak-anak. Ada juga yang membeda-bedakan dan memisah-misahkan antara laki-laki dengan perempuan. Atau ada juga yang membedakan dan memisahkan antara pemuda dengan orang tua, antara majikan dengan hamba. Tapi pembedaan dan pemisahan itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak berlaku di hadapan Allah. Tidak berlaku. Apa yang kita beda-bedakan dalam kehidupan kita bersama dengan masyarakat, dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, itu tidak berlaku di hadapan Allah. Semua sama. Dan semua memperoleh
roh Allah kepada siapapun itu yang mungkin kita anggap tidak layak, yang mungkin kita anggap tidak pantas. Tapi ketika Allah berkenan, Allah akan mencurahkan rohnya atas dia. Ini mengajarkan kita untuk menghargai sesama kita. Apa dia lebih muda dari kita? Apakah dia berbeda kelamin dengan kita, berbeda gender dengan kita? Apakah dia kelas sosial ekonominya lebih rendah dari kita? Pandanglah mereka dari sudut pandang Allah. Jangan membeda-bedakan. Jangan memisah-misahkan dalam kehidupan kita dengan sesama. Allah tidak memandang dengan cara seperti itu. Kepada siapapun Ia berikan rohnya. Dan rohnya itu yang menolong kita, saudara-saudara. Rohnya itu yang menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dari rohnya itu, anak-anak laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dari roh itu Tuhan membuka apa yang menjadi rencana dan rancangannya bagi kita. Tuhan membuka apa yang menjadi rancangan dan rencananya bagi dunia ciptaannya. Dan dengan rohnya itu Tuhan menuntun kita untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ciptaannya. Oleh rohnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya ratusan tahun setelah firman ini hadir melalui Nabi Yoel, ada sekelompok orang setelah mereka menyaksikan guru mereka diangkat, setelah mereka menyaksikan Tuhan mereka naik ke atas surga, mereka berkumpul di satu kota di tengah-tengah perayaan hari raya Yahudi. Mereka berkumpul di situ di satu rumah. Pada saat itu Pentakosta nama perayaannya, hari ke-50 setelah Paskah. Rame-rame dirayakan oleh orang Yahudi, atau disebut juga sebagai pesta panen. Di saat keriuhan perayaan itu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Allah mencurahkan rohnya yang kudus. Allah mencurahkan rohnya yang kudus turun di atas mereka, para saksi daripada kenaikan Tuhan Yesus, para saksi daripada pelayanan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan mencurahkan rohnya. Apakah semua di situ laki-laki? Ada perempuan. Apakah ada semua di situ orang muda? Ada orang tua. Apakah semua di situ orang kaya? Ada nelayan dan itu miskin. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan mencurahkan rohnya hadir atas mereka semua. Jadi apapun kondisi kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keberadaan kita, apapun pandangan orang terhadap kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak menjadi halangan bagi Allah untuk menaruh rohnya di dalam kehidupan kita, untuk menaruh rohnya di atas kita, di dalam diri kita. Itu tidak menjadi halangan bagi Allah untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Itu tidak menjadi hambatan bagi Tuhan untuk melibatkan kita di dalam rancangan dan rencananya atas dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh roh itu kita bangun persekutuan. Oleh roh itu kita bangun kebersamaan. Oleh roh itu kita bangun pelayanan dan kesaksian. Tuhan menyentuh dunia melalui tangan kita. Tuhan menyentuh dunia melalui
kaki daripada mereka yang dicurahkan Roh-Nya yang kudus. Tuhan bersuara kepada dunia melalui mulut-mulut dari para orang tua, teruna, anak-anak, hamba ataupun majikan yang kepada mereka Roh Kudus dicurahkan. Tuhan memakai seluruh hidup para pengikutnya. Tuhan memakai seluruh pribadi daripada yang percaya kepadanya. Melalui Roh-Nya Tuhan memakai semuanya itu. Terlibat aktif di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Terlibat aktif di dalam melakukan kehendak Tuhan atas dunia yang diciptakannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam Roh Kudus kepada mereka, kita yang mana Roh itu hadir, hidup ini bukan lagi milik kita pribadi. Hidup ini bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi menjadi milik Allah. Hidup ini diarahkan untuk mengedepankan kepentingan Allah, untuk memuliakan Allah. Karena Roh itu ada di dalam diri kita. Niat, usaha, kemampuan kita, kelakuan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Roh Allah yang bekerja. Roh Allah yang berinisiatif. Roh Allah yang berproses. Kita menjadi alat di tangannya. Kita menjadi kendaraan. Dan ia sebagai mesinnya. Dan ia sebagai motornya. Hidup ini kita persembahkan kepada Allah. Dan itulah maksud dan tujuan Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada manusia-manusia yang tidak kudus. Itulah maksud dan tujuan Allah mengaruniakan kuasanya atas manusia-manusia yang berdosa, supaya mereka ada di dalam rancangan dan rencana Allah atas dunia ini. Rancangan dan rencana yang mau menyelamatkan dunia ini. Rancangan dan rencana yang mau menghadirkan cinta dan kasih, memenuhi bahkan melimpah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah alat bagi Roh-Nya untuk bekerja. Kita adalah kendaraan bagi Roh-Nya untuk melaju. Ini hari Pentakosta. Dalam tradisi kekristenan, kita peringati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Kita peringati sebagai hari lahirnya gereja. Kita peringati sebagai hari proklamasi dari umat Tuhan yang telah dijamin keselamatannya dan mau menyerahkan dirinya untuk bersama dalam rancangan dan rencana Allah, membawa dunia ini, membentuk dunia ini, mewarnai dunia ini dengan cinta kasih-Nya. Apalagi di saat dunia ini sedang ditekan oleh persoalan global akibat pandemi COVID-19. Apalagi ketika dunia ini sedang bergumul hebat. Di saat itu, mulut kita, tangan kita, kaki kita, diri kita, Tuhan pakai untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.
Tuhan mau pakai diri kita. Roh Allah mau berkata kepada kita, jaga kesehatanmu. Roh Allah berkata kepada kita, nyatakan kepada dunia bagaimana caranya engkau bisa bagaimana caranya manusia untuk bertahan hidup menghadapi ini. Jaga jarak. Hati-hati. Bisa-bisa kamu menjadi pembawa virus. Pakai masker. Cuci tangan, hidup sehat, jauhi kerumunan. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, mengingatkan kita. Kehadiranmu, keberadaanmu sendiri atau sebagai persekutuan atau sebagai keluarga, itu akan berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengapa? Karena aku menaruh roh. Aku menaruh rohmu di dalam dirimu. Aku menaruh rohku di dalam dirimu. Aku menaruh apa yang menjadi milikku di dalam dirimu. Pada hari raya Pentakosta ini, Tuhan mau berkata kepada kita. Tuhan berkata, bicara kepada kita semua. Hargailah kehidupan. Pertahankanlah kehidupan. Dan jadilah teladan untuk itu. Hargailah kehidupan, pertahankanlah kehidupan, dan jadilah teladan untuk itu. Tuhan menolong kita sekalian. Badai pasti berlalu. Amin.